Gibran ngantuk ya? Ya, manusia biadab. Jangan kau permainkan ya rupa orang lain. Saya bercanda. Nah, akhirnya ya Mahfud MD buka suara bahkan pasang badan untuk Panji Pragiwaksono ya, dengan mengatakan, Mas Panji tenang, nanti saya yang bela. Jadi kemarin ya Panji menjadi sorotan publik setelah merosting wakil presiden yaitu Gibran dengan melontarkan candaan fisik Gibran ngantuk. Nah, gara-gara candaan fisik ini ya membuat Termul atau fan fanatik Gibran yang bernama Dr. Tompi memprotes keras terhadap Panji, dianggap ya menghina fisik Gibran dan dianggap juga tidak beretika. Padahal kalau kita lihat ya, Gibran ini mulai dari pencalonan wakil presiden ya, dan pamannya terlibat dalam mengobrak-abrik aturan MK ya supaya Gibran lolos di pencalonan Pilpres 2024 kemarin. Justru itu lebih tidak beretika kalau kata netizen. Nah, menurut Mahfud MD, cadaan Panji ya terhadap Wapres Gibran yang mengatakan ngantuk itu tidak menghina. Jadi menurut Pak Mahfud ya, karena pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sedangkan candaan Panji ini ya pada Desember 2025. Jadi artinya Panji ya aman dari laporan-laporan Termul. Panji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Mata ngantuk. Ntar dulu gua ketawa dulu. Ntar dulu ya, baca pelan-pelan ya. Ntar dulu baca pelan-pelan. Bismillah. Mata ngantuk Wapres Gibran di roasting Panji. Tompi berikan penjelasan bukan bandel lucon. Biasa aja lah mata ngantuk. Kenapa? Itu dulu ada artis tuh almarhum itu Herman Ngantuk ada. Dia menamakan dirinya Herman Ngantuk. Terus apa ya? Kita pengen ada satu contoh komedian yang tidak pernah makan korban. Kita pengen tahu siapa gitu loh. Ya, Warkop ya, legenda Warkop itu juga pasti ada korbannya ya, semacam orang-orang miskin itu ya dijadikan bahan penderitaan ya, dieksploitasi apa itu kesengsaraannya segala macam. Terus tamu-tamu di OVJ, begitu juga di acara lapor Pak. Semacam apalagi itu tuh Umi Query ya, itu juga sering dijadikan bahan roasting, bahan ejekan, bahan ejekan itu nyantai. Bopak itu juga begitu. Bopak itu bisa terkenal di segala macam, dia ya secara tidak langsung orang memperlihatkan merosting dia, merosting kekurangannya dia, itu begitu. Ini cuman mata ngantuk aja, Tompi repot amat kamu gitu. Jadi mensrea itu ya, mensrea itu memang ya tampil itu memang tidak untuk apa artinya tuh membuli siapapun, enggak. Itu kan bentuk keresahan masyarakat yang merasa terwakili, juga bentuk keresahan si Panji itu sendiri. Jadi begitu. Cuman semuanya itu dikemas dalam komedi. Ini seperti itu. gua baca mata ngantuk Wapres Gibran, gua aja jadi ketawa. Lah emang seperti ngantuk kok. Ya enggak salah, seperti ngantuk. Kita biasa ngomong Gibran kayak ngantuk, itu biasa itu. Biasa, saya rasa Mas Wapres itu, Mas Gibran juga nggak tersinggung dengan begitu. Saya yakin nggak tersinggung dia. Tompinya aja repot-repot tersinggung. Tom. Untuk pemuja Pak Jokowi, saya tahu persis pola komunikasi kalian. Setiap kalian berhadapan dengan orang yang kritis dan berbeda, yang keluar bukan gagasan, tapi tuduhan.
Kadang kami dituduh Yaman, Arab, atau bahkan ontak. Kadang ditambah narasi FPI, HTI. Lain waktu kami disebut sakit hati karena kalah pemilu. Paling jauh kalian bilang Jokowi dicintai rakyat dan presiden terbaik sepanjang sejarah. Selain itu, nyaris tidak ada argumen yang bermutu. Kapan kita bisa adu gagasan atau bertukar argumen? Pertanyaan saya sederhana, apakah kalian masih bisa bercakap-cakap seperti orang dewasa dengan ide, konsep, dan pikiran? Aman ya? Kok bisa ada orang ngomong komedi tidak boleh menyinggung? Sebelum gue lanjutin, gue pengen ngasih tahu video ini dari point of view gue sebagai pendukung 02, pendukung Prabowo Gibran sampai hari ini. Dan gue udah komit bahwa ketika mereka terpilih, ketika Prabowo Gibran melakukan kesalahan, gue adalah orang pertama mengkritik. Dan ketika mereka punya program yang berhasil, gue akan memilih menjadi orang terakhir memuji mereka. Oke? Jadi ini point of view gue, keyakinan gue. Kita balik, kok bisa ada orang ngomong komedi tidak boleh menyinggung? Kalau kalian hanya berdasarkan potongan-potongan podcast dari komedian-komedian lain, ya itu pilihan mereka dalam berkomedi. Tapi gue pengen ngasih tahu secara sejarah asal mulanya komedi itu berasal dari kerajaan. Ketika seorang raja butuh dihibur, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sayembara siapa yang bisa menghibur dia. Datanglah satu orang dalam kerajaan untuk menghibur sang raja. Dan komedinya pada waktu itu adalah membahas sang raja. Semua para orang-orang di istana itu udah ketakutan, udah mulai marah. Tapi sang raja ketawa. Nah, dari situ aja orang yang melakukan komedi itu di depan raja itu jokesnya menyinggung raja, membahas tentang kelakuan-kelakuannya raja, tapi rajanya ketawa. Dan kalau kalian bisa lihat dari komedi-komedi yang lain, senior kita, Warkop DKI itu juga menyinggung orang. Bayangin, ada orang miskin, naik beca, bawa beca, tiba-tiba terlempar ke atas pohon. Itu kan menyinggung. Ada orang bawa jadi kuli bangunan, jatuh ke dalam kolam. Itu kan menyinggung. Bahkan Warkop DKI mengkritik pemerintah pada zaman itu. Jadi tidak ada namanya komedi yang tidak boleh menyinggung. Komedi pasti ada korbannya, teman-teman. Gak mungkin gak ada. Dan fungsinya komedi ya seperti itu. Iya, gue ngerti ini balik selera. Tapi yang gue pengen tegaskan adalah kalau kalian bilang tidak lucu menyinggung orang, coba tanya deh sama diri kalian. Itu tidak lucu karena yang disinggung itu adalah idola kalian kan. Jadi gini, ketika Panji mengkritik Prabowo, pasti pendukungnya Prabowo tidak suka karena yang dibahas adalah Prabowo dan Gibran. Coba kalau misalnya Prabowo ngebahas Anies, ngebahas Ganjar, ngebahas Megawati, pasti pendukungnya Prabowo Gibran happy-happy aja. Pasti dipotong-potong tuh. Inilah mewakili suara rakyat. Pasti kan seperti itu. Nah, kebetulan Panji mengkritik Prabowo Gibran. Jadinya kalian tersinggung. Jadi bukan yang asli itu bukan komedi tidak boleh menyinggung. Komedi tidak boleh menyinggung idola kalian. Iya kan? Tapi satu sisi buat para oposisi, influencer masyarakat yang mendukungnya Anies, Ganjar, yang tidak suka dengan Prabowo Gibran, juga jangan ngambil kesempatan terhadap mensreanya Panji. Menyatakan bahwa ya emang komedi boleh menyinggung. Nggak juga. Kalian merasa lucu dan merasa bahwa komedi boleh menyinggung karena yang disinggung adalah orang yang kalian tidak suka. Iya kan? Jadi pada akhirnya intinya yang ngomong bahwa komedi tidak boleh menyinggung itu bukan berarti kalian emang punya prinsip seperti itu. Tapi yang lagi disinggung adalah idola kalian. Selama idola kalian yang disinggung, pasti kalian merasa itu tidak lucu. Baik itu 02 pendukung Prabowo Gibran maupun pendukungnya Anies Ganjar. So, kalian itu sedang tidak mengkritik stand up show-nya Panji, tapi kalian lagi standar ganda. Kalau kalian bilang, wah Panji dari menyinggung orang dapat jutaan miliaran rupiah, ya itu kan dia kerja. Daripada kalian cuma dapat 250.000 untuk konten menyerang Panji atau membela Panji.